أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِن يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ. وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌّ. وَلَقَدْ من الأنباء ما فيه مزدجر. حكمة بالغة فما تغني النذر. فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر. خشعا أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. Dan jika mereka orang-orang musyrikin melihat suatu tanda mukjizat, mereka berpaling dan berkata, ini adalah sihir yang terus-menerus. Dan mereka mendustakan Muhammad dan mengikuti keinginannya, padahal setiap urusan telah ada ketetapannya. Dan sungguh telah datang kepada mereka beberapa kisah yang di dalamnya terdapat ancaman terhadap kekafiran. Itulah suatu hikmah yang sempurna, tetapi peringatan-peringatan itu tidak berguna bagi mereka. Maka berpalinglah engkau Muhammad dari mereka pada hari ketika penyeru malaikat mengajak mereka kepada sesuatu yang tidak menyenangkan hari pembalasan. Pandangan mereka tertunduk ketika mereka keluar dari kuburan, seakan-akan mereka belalang yang beterbangan.
Surat Al-Qamar, surat ke-54 ayat 2 sampai ayat 7. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasiqin, wa na'udzu bika minal munafiqin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang telah menolong kita, memberi rahmat kepada kita, kasih dan sayangnya. Allah juga yang telah melahirkan kita di bumi ini, yang dulunya kita tidak ada kemudian diadakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di bumi Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kita yang dulunya kita bodoh, diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi orang yang pandai. Yang dulunya lemah diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu kita datang di dunia ini tanpa memakai baju apapun. Sekarang kita diberi baju oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sandang, pangan, papan, dan seluruh nikmat dunia dan isinya diberikan kepada kita. Oleh karena itu, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang beriman dan takwa. Karena dengan iman dan takwa itulah maka kita akan mampu mengajak diri kita, keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita, bapak ibu wali murid, para sahabat-sahabat guru, sahabat-sahabat pemimpin, dan warga bumi semuanya menjadi orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tetaplah senantiasa beristiqomah di dalam menyempurnakan Islam kita, iman kita, ihsan kita, dan janganlah berbuat keji dan mungkar. Karena itu semuanya adalah merupakan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang mungkar, yang apabila dilakukan maka manusia yang menjadi khalifatullah fil ard, yang rahmatan lil alamin, yang akan mendapatkan pertolongan Allah, izinnya Allah dan ridhonya Allah, karena dia berbuat keji dan mungkar,
maka dia tidak pantas menjadi khalifah di muka bumi. Naudzubillah summa naudzubillah. Baca Al-Baqarah 207 sampai 208. Janganlah mengikuti langkah-langkahnya setan, dan ketahuilah bahwa setan itu adalah musuh kita yang nyata. Marilah kita bertafakuh fiddin, senantiasa mengkokohkan iman dan takwa kita dengan cara kita menjadi pecinta-pecinta ilmu. Marilah kita menjadi seorang alim yang khair, jadilah siswa-siswi yang khair, jadilah pendengar-pendengar setia yang khair, jadilah pecinta-pecinta ilmu yang khair. Janganlah menjadi orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik. Mereka tidak senang ilmu-ilmu yang mengajak kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka hanya senang dunia melulu. Buka surat Al-Baqarah ayat 200. Yang dicari dan yang dicari adalah dunia melulu. Naudzubillah summa naudzubillah. Semoga kita semuanya mempergunakan dunia yang fana ini menjadi mazra'atul akhirah. Kita pergunakan dunia dan isinya ini untuk ladang kebahagiaan kita di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Surat Al-Qasas ayat 77. Marilah kita fahami surat Al-Qamar ayat 2. Kaum musyrik melihat suatu bukti tentang kebenaran kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim alaihi. Maka mereka berpaling dan mendustakan serta mengingkarinya sambil berkata bahwa ini adalah sihir yang memesonakan kita, yang akan terus-menerus dilakukannya. Karena dia tidak percaya dan kufur, berpandangan yang tidak benar, mengatakan bahwa Nabi Muhammad itu tukang sihir. Naudzubillah summa naudzubillah. Karena hatinya mati, maka matanya mati, telinganya mati, semuanya mati. Makanya suka memusuhi Allah dan Rasul-Nya. Naudzubillah. Mudah-mudahan orang yang kufur kepada Allah diberikan hidayah oleh Allah, bisa berucap asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah jika memang tidak ada iman, maka meskipun pikirannya dapat menerima kebenaran Al-Quran dan secara empirik terlihat pada perbuatan dan perilaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang membuktikan kerasulan beliau, tetapi mereka tetap ingkar pada kebenaran yang ada di depan mata mereka. Loh, punya mata, matanya nggak bisa melihat ayat-ayat Allah. Punya telinga, telinganya nggak bisa dibuat mendengarkan ayat-ayat Allah. Naudzubillah summa naudzubillah. Ya, janganlah berbuat keji dan mungkar, karena perbuatan keji dan mungkar itu bermula dari matinya hati.
Maka banyak-banyaklah membaca supaya kita tidak mati hatinya. Ayat yang ketiga, kaum musyrik mendustakan kebenaran yang disampaikan kepada mereka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim alaih. Dan mengikuti hawa nafsu karena kebodohan mereka. Maka jika hatinya sudah mati, maka fisiknya juga sesat, akalnya sesat, nafsunya sesat, akhirnya jadi penyesat, akan mempertanggungjawabkan di hadapan Allah terhadap orang-orang yang disesatkan. Naudzubillah summa naudzubillah. Ayo kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Surat 51 ayat 50 sampai 60. Pada akhir ayat ini ditegaskan bahwa sesuatu itu akan berhenti pada sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu persoalan orang-orang musyrik akan berhenti pada kehinaan di dunia dan diadab kekal di akhirat nanti. Sedang persoalanmu hal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, akan berhenti pada kemenangan di dunia dan di surga di akhirat nanti. Beda dan beda dan beda. Orang-orang yang beriman dan takwa, pecinta Allah dan Rasulnya, maka dunia ini menjadi taman-taman surga, baiti jannati. Alam barzah menjadi baiti jannati, akhirat pun menjadi baiti jannati. Bagi orang-orang yang kufur, dolim, fasik, munafik, musyrik, dunia ini adalah seakan-akan surga baginya, sehingga dia lupa daratan, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa akan janji-janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikiranya hidup hanya di sini saja, padahal di barzah juga hidup, di akhirat juga hidup. Makanya beruntunglah kita apabila kita senantiasa berdzikrul maut, ingat kepada mati sebelum kita mati. Marilah kita bersiap-siap dengan iman dan takwa yang kokoh, dengan amal yang soleh, dengan senantiasa berwasiat di dalam kebenaran dan berwasiat pula di dalam kesabaran. Fa insyaallah hidup kita husnul dan wafat kita nanti husnul khotimah. Ali Imran 102 sampai 200, Al-Fajr 27 sampai 30. Amin amin ya robbal alamin. Ayat yang keempat, kaum musyrik yang mendustakan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, dan mengikuti hawa nafsu, telah mengetahui beberapa kisah tentang umat-umat terdahulu yang mendustakan para rasul, sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan adab kepada mereka sebagaimana tersebut di dalam Al-Qur'an. Namun kisah-kisah itu tidak berkesan di hati mereka dan tidak dapat mencegah kekafiran. Lalu Allah Subhanahu wa taala membinasakan mereka, sedang di akhirat nanti akan disiksa sesuai dengan perbuatan syirik yang telah menghiasi jiwa mereka. Makanya orang yang kufur, dolim, fasik, musyrik, munafik, mati sebelum tobat akan menjadi penghuni neraka nanti. Makanya ngaji supaya tahu. Kalau enggak ngaji ya enggak ngerti. Baca Al-Quran itu fahami, amalkan, dakwahkan, supaya umat Nabi Muhammad ini
tidak masuk ke dalam api neraka. Buka surat At-Tahrim ayat 6 sampai 8. Jagalah dirimu, jagalah keluargamu, siswa-siswi kita, anak-anak cucu kita, saudara-saudari kita, kaum muslimin, kaum muslimat, kaum mukminin, kaum mukminat yang masih hidup ini. Mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan rezeki mulia dan maqamah mahmudah, panjang umur, bil barokah wa bita'atil sihah wal afiyah wa husnul khotimah. Yang sudah wafat kaum mukminin mukminat, mintakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma anzilir rahmah wal maghfirah wan ni'mah wal jannah. Surat 9 ayat 100, surat 59 ayat 10. Mudah-mudahan doa-doa yang kita panjatkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Baqarah 186 ayat 5. Kisah tersebut mengandung hikmah yang sangat tinggi nilainya dalam memberi petunjuk bagi manusia kepada jalan yang benar. Tetapi hikmah dan peringatan yang terkandung di dalam kisah-kisah itu tidak berguna lagi bagi mereka karena hati nurani mereka telah terkunci mati. Jadi kalau hatinya mati, bro, tidak bisa dibuka, bro. Matanya terkunci, telinganya terkunci, kabeh terkunci, gak bisa masuk. Makanya bertobat supaya hati terkunci dibuka. Allah berfirman, wa ma tughnil ayatu wan nudhuru an qaumil la yu'minun. Tidaklah bermanfaat tanda-tanda kebesaran Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang yang tidak beriman. Yunus ayat 101. Peringatan yang disampaikan tidak digubris, tidak direspon, tidak diurusi. Yang diurusi adalah perutnya, dan yang ada di bawah perut, hatinya nggak pernah dirawat, akalnya nggak pernah dirawat. Maka perut bumi lebih baik daripada kulit bumi. Naudzubillah, semoga kita terhindar dari kejahatan-kejahatan semacam ini. Amin ya robbal alamin. Ayat 6, Allah memerintahkan Rasulnya agar tidak mengadakan perdebatan dengan kaum musyrik karena tidak ada faedahnya. Sebab itu hendaklah berpaling dari mereka pendusta-pendusta itu, karena mereka sudah sampai ke tingkat tidak mau tunduk kepada bukti dan kebenaran. Maka sudah pantas bagimu tidak memberi nasihat kepada mereka lagi. Allah mengetahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaih, tidak bosan terhadap persoalan mereka dan jengkel karena kecongkaannya. Allah mengingatkan kepada manusia bahwa akan terjadi hari kebangkitan, yang hari itu malaikat akan memanggil manusia datang ke suatu tempat yang sangat berbahaya dan dibenci oleh kaum musyrik, yaitu padang mahsyar. Di dalam kubur orang-orang musyrik soro, matine soro, ning alam barzah soro, ning akhirat soro. Makanya gunakan fisik kita, akal kita, nafsu kita, kolbu kita ini gunakan. Jangan pakai dengkul, pakailah akal. Akal yang cerdas itu dipakai, diasah, belajar terus. Terakhir ayat 7, mereka akan keluar dari kubur dalam keadaan pandangan mereka tunduk karena tidak sanggup memandang kedahsyatan yang terjadi pada hari itu. Dan ketika mereka bersama-sama keluar dari kubur,
tergopoh-gopoh menuju ke tempat perhitungan amal sesuai dengan panggilan, laksana belalang-belalang yang berterbangan di udara. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma yakunun nasu kal farashil mabthut. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Al-Qari'ah ayat 4. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, iman dan takwa kita senantiasa berada di dalam diri-diri kita. Mudah-mudahan keluarga besar kita, anak cucu kita, siswa-siswi kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yakumul hisab. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin amin ya rabbal alamin wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.